Waduh, dia lagi jaga ini, jaga fatcare dia. Jaga gerbang dia, gerbang gereja dijaganya. Ini ada wanita jidat panjang. Mana tadi? Wanita Oh, jidat hilang. panjang. Nah, ini. Margareta Manurung. Nah, lihat tuh. Kepotong jidatnya gurunya sama ini bulatan profil. Margareta Manurung. Kalau Ya, jauh banget. siang bang. Siang juga. Gimana? Shalom, shalom. ya, Salmon, apa kabar? Baik bang. Mau tanya bang, Ya, mau jawab kita, Ya. silakan. apa guna syahadat itu bang? Syahadat itu adalah persaksian keteguhan hati bahwa hidup di dunia ini meyakini hanya Allah yang Tuhan dan mengimplementasikan keyakinan itu dengan perbuatan atau tindakan. Itu syahadat. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, prakteknya betul-betul menyembahnya kepada Allah. Tidak bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan, lantas kemudian tidak menyembah kepada Tuhan. Syahadat itu saksinya ikrar. Itu ikrar, menyatakan diri betul-betul pasrah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu mempraktekkan kesaksian itu dalam hidup sehari-hari. Gitu. Saksinya siapa aja bang? Saksinya saya dan perbuatan-perbuatan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, makanya saya tidak nyembah yang lain. Alam semesta ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Alam semesta ini yang bersaksi, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Contoh nih, bukti bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan, Annallaha sami alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Ketika Anda memanggil Yesus, Yesus, Yesus mendengar gak? Yesus dengar gak? Yesus Dengar bang. Yesus dengar. Dengar bang, karena dia pernah menyatakan diri bang. Mana dalilnya kalau dia maha mendengar? Nah, jadi itu kesaksian Anda kesaksian buta. Kalau saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Tuhan itu pencipta yang segala-galanya maha. Beliau mengatakan Annallaha sami. Aku ini sesungguhnya maha mendengar. Jadi saya cuma duduk seperti ini dalam hati, ya Allah, aku ingin kamu kabulkan segala apa yang aku inginkan, baik lambat maupun cepat. Aku ingin diijabah. Tuhanku mendengarkan. Jadi saya tidak perlu cari dia mana ya, Tuhan saya mana ya. Oh, lagi peti pohon ara. Tidak perlu, karena Tuhan saya mendengarkan. Apa yang saya katakan, apa yang dibisikkan hati saya itu didengarkan. Sedangkan kalau kamu berteriak sampai mulutmu robek, Yesus, Yesus dengar. Kenapa Yesus tidak dengar? Karena kuping Yesus itu terbatas, jaraknya paling cuma 300 meternya bisa didengar. Jadi ketika Anda berdoa kepada Yesus, yang mendengarkan bukan Yesus, yang mendengarkan adalah Allah, Tuhanku. Ketika Anda minta kepada Yesus, Ia mengabulkan doamu, Tuhanku, bukan Yesus. Kenapa demikian? Allahus Samad. Karena Tuhanku itulah yang menciptakan ente, bukan Yesus. Maka karena Tuhanku menciptakan ente, maka Tuhanku yang memenuhi semua kebutuhanmu. Karena engkau adalah ciptaannya, makhluk yang dikasihi oleh Tuhanku. Maka Anda sembah dia atau tidak Anda sembah dia, tetap Tuhanku mengasihi Anda.
Makanya disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Beliau Maha Pengasih. Anda dikasih oksigen, Anda dikasih makanan dari daratan, Anda dikasih dari lautan, Anda dikasih dari udara pun Anda dikasih. Kenapa? Itulah Tuhan. Tidak sama seperti Tuhan Anda. Dia sendiri butuh Tuhan, Anda tuhankan. Yesus merintis siang dan malam. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Yesus tuh. Anda minta sama dia. Gepeng. Jadi ketika Anda berdoa, ketika Anda berharap kepada Yesus, Yesus tak mendengar. Tapi yang mendengarkan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa yang Anda minta? Minta kesehatan. Tuhan pencipta langit dan bumi kasih. Siapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu? Hakikat laisa kamitslihi syai'. Dialah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan apapun. Kami bersaksi, hakikat itu Tuhan. Kalau Anda bersaksi Yesus anak Maria Tuhan, kan gepeng. Kesaksian Anda itu palsu. Karena yang Anda saksikan dalam keagamaan Anda, Tuhan adalah anak orang. Bagus kalau anak orang, kalau makhluk padang gurun itu lebih bahaya lagi. Sementara kami, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, Subhanallah, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mendengar enggak? Mendengar. Tuhan. Tapi nggak ada saksinya, Bang. Apa pula saksi? Lu pikir pengadilan? Tapi kalau kamu teriak Yesus, Margareta kena bisul, Yesua, Bang. disembuhkan. Yesus dengar enggak? Dengar, Bang. Yesua mendengar, saksinya Yohanes. Mana dalil? Matius, Dalil. Lukas. Mana dalil Yesus Maha mendengar? Dalil. 12 murid Yesua, Bang, saksinya. Mana dalil? Dalil kalau Yesus Maha mendengar itu mana dalilnya? Keluaran 20. Kenapa lari ke Keluaran? Kenapa? Apa hubungannya Yesus Keluaran? Yesus itu Yesus yang datang kepada gurun. Kenapa kamu panggil Kristus Tuhan itu? Kalau gitu kenapa kau panggil kemudian menjadi anak bermerpati? Kami dilarang, Bang, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Umpamanya Allah, kita baca Allah, itu udah sembarangan. Nah, sekarang nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa? Yesua. Yesua. Nah, di mana Tuhannya Yahudi dipanggil Yesua? Di mana itu? Di kitab mana? Ibrani, Bang, Ibrani. Hah? Ibrani itu kan tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya kitab itu. Tidak diketahui siapa itu, buku siluman. Waduh. Nggak ada yang tahu. Bapak-bapak gereja nggak ada Yang yang tahu asli itu tulisan Ibrani, siapa, Bang. buku Ibrani itu. Yang aslinya Ibrani, bukan Yunani. Ibrani itu kitabnya Yahudi, Cak Ayu. Bukan kitabnya kan orang Romawi. Yahudi. Yesus orang Yahudi, Bang. Ya Yesus orang Yahudi. Yang saya tanya ini Suku Yahuda. yang kutanya bukan Yesus. Yesus orang Yahudi memang, kitabnya memang Ibrani. Yang saya tanya ente orang Ibrani. Ente orang Yahudi. Kami memakai kitab Ibrani, Bang. Nah bukan itu dia, Yunani. ngapain kau pakai kitabnya orang? Berarti rampok. Kitabnya orang berarti. Karena Yesua itu Yahudi, Bang. Yahudi. Yesus orang Yahudi memang. Kitabnya Yesus itu memang adalah kitab Tanakh. Yang saya tanya ini Aliteng. Aliteng ini bukan Yahudi. Kenapa pakai kitabnya Yahudi? Apa hubungannya? Ayo. Nah, Yesus raja Yahudi, Yehuda. Ya kalian bukan Yahudi. Bukan Yesus yang kutanyakan, Cak Ayu. Yang saya tanya kalian Kristen, penganut agama pagan Romawi. Kristen itu yang pengikut saya tanya. Yesua, Bang. Pengikut Yesua Kristen.
Salah. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti makan babi? Tua Bang Yesua. Mana ada Yosua mengajarkan makan babi? Fitnah lagi. Yang ngajarin ente makan babi itu makhluk padang gurun yang membawa-bawa nama Yesus, yang membisikkan ajarannya kepada Nabi Paulus. Itu yang kamu ikuti, bukan Yesus anak Maria. Luruskan dulu itu, luruskan itu. Ya, jadi yang kamu ikuti Bang, Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Ya itu manusia, anaknya Maria. Yohanes 1 nomor 14, jadi daging anak manusia. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Beda. Jadi Aliteng ini pengikut Kristus padang gurun. Penghuni padang gurun. Itu sembahanmu. Mengatasnamakan Kristus. Yang di padang gurun siapa? Yang di padang gurun itu Kristus yang datang kepada Paulus ketika menuju ke padang gurun Damsyik. Yesua. Itu Yesua. Yesua itu manusia. Yesua itu manusia. Sedangkan Kristus yang kau sembah itu bukan manusia. Beda. Jangan nyamar-nyamar dong. Jangan nyamar-nyamar jadi domba dong. Kalian itu pengikut Kristus makhluk padang gurun. 1 Korintus 8 ayat 6. Cocok itu. 1 Korintus 8 ayat 6. Iya betul. Betul itu. Itulah surat yang dibisikkan oleh Kristus padang gurun kepada Paulus, nabimu. Nabimu Paulus itu mendapat bisikan, sehingga lahirlah kemudian 13 kitab dari lisannya Kristus padang gurun ini kepada nabinya Paulus. Jadi Kristus padang gurun mengutus nabinya Paulus untuk mengajarkan non-Yahudi menjadi penyembah Kristus padang gurun. Tapi Bang, Yesua yang kami sembah itu Melkisedek, yaitu Melkisedek. Nah, itu klaim. Itu klaim. Kenapa klaim? Karena kalau Anda mengakui memang Kristus kami adalah yang di padang gurun, kalian ditinggal. Makanya kalian mengambil kitabnya orang Yahudi untuk kemudian Anda cocok-cocokkan dengan sembahan kalian. Ada nggak legalitasnya Anda gunakan? Nggak ada. Kalian hanya menggunakan terjemahan kitabnya orang demi untuk melegalkan penyembahan terhadap Kristus makhluk padang gurun tersebut. Begitu, adik, ya. Udah perjanjian baru Bang, Yudaism yang kami ikuti. Gak ada saudariku. Kedatangan Yesua. Ya, kedatangan Yesua itu nanti ketika matahari sudah tidak menjadi cahaya lagi, tidak menyinarkan cahaya, baru Yesus yang datang. Kalau yang di padang gurun itu bukan Yesus, itu makhluk gurun. Jadi gurun Dajuma ini apa enggak mengakui Yesua Hamasya itu meninggal di kayu salib? Enggak, yang meninggal itu makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Nabiku Yesua Hamasya bukan makhluk terkutuk. Yang dikutuk itu iblis. Itulah yang kamu sembah. Tapi Gurunda kan bersaksinya kepada Allah, Iya, bukan kepada Yesua. Sama seperti Yesus. Yesus pun bersaksi. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah satu-satunya Tuhan, utusan Tuhan. Itu syahadatnya Yesus. Itu syahadatnya Yesus, persaksiannya. Tapi Yohanes 1 ayat 1 itu Tuhan, itu berbicara mengenai Tuhan dan sifat Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha berkata-kata, maha berfirman. Kemahaan berkata-kata Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu sifat. Bukti, ketika dia mengatakan jadilah terang, jadi terang. Jadilah gelap, jadi gelap. Jadi manusia, jadi manusia. Jadi malaikat, jadi malaikat. Jadi bumi, jadi bumi.
Jadilah hamil, hamil. Lahirkan Yesus, lahir Yesus. Dia itu memiliki sifat. Sifatnya adalah sifat kalam yang melekat pada dirinya. Sifat berkata-kata yang ada pada Tuhan. Itulah yang bersama-sama dengan Tuhan. Maka ketika dikatakan firman itu menjadi daging, maksudnya apa? Kehendak sifat yang ada pada diri Tuhan, salah satunya berkehendak agar Maria hamil tanpa suami, terjadi, betul-betul menjadi daging. Maka kehendak Tuhan betul-betul menjadi daging. Lahirlah manusia tanpa ayah bernama Yesus. Manusia. Yang lahir manusia. Sudah pasti bukan Tuhan. Jadi yang menyembah kemudian manusia yang lahir itu adalah penyesat. Sampai sini paham? Tapi kan di sini pada mulanya sudah ada firman. Firman itu Yesus Hamasiah. Memang. Oh bukan. Nah di sini kekeliruan kalian. Kalian kelirunya di situ. Kenapa? Karena kalian menerjemahkan kemudian himne Plato ini, filsafat Yunani ini, seakan-akan pencipta langit dan bumi itu turun menjadi manusia. Padahal enggak. Yang turun menjadi manusia itu adalah dewanya Paulus. Di mana kemudian Paulus mengajarkan dewanya turun menjadi manusia. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu baru betul. Jadi dewanya Kristen yang turun menjadi manusia, itulah yang kalian dewakan, yang bernama Kristus itu. Sedangkan firman menjadi daging itu lumrah. Firman itu telah menjadi daging, lumrah. Firman itu menjadi matahari, wajar. Firman itu menjadi bumi, wajar. Firman itu menjadi cahaya, wajar. Firman itu menjadi terang, wajar. Firman itu menjadi daging, benar. Firman itu menjadi lautan, betul. Firman itu menjadi langit, benar. Apa masalahnya? Oh itu adalah Tuhannya Kristen. Oh no, salah. Tuhannya Kristen baca di Filipi 2, 6, 7, 8. Dewa turun ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengambil rupa manusia, menjadi hamba dan mati di atas tiang salib. Baca itu. Di sini itu Bang, firman itu adalah Elohim, yaitu Yesus Hamasiah. Oh salah. Ketika firman itu bersama-sama dengan Elohim, maka itu sifatnya. Yesus itu tidak pernah mengatakan akulah firman. Yesus mengatakan aku penerima firman. Lalu kenapa Yesus dikatakan firman itu menjadi daging? Kehendak Tuhan menjadi daging. Apa bukti kehendak Tuhan? Baca Matius 1 nomor 18 sampai seterusnya. Apa yang tertulis di sana? Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria untuk apa? Memberitakan tentang kehendak Elohim. Kehendak Elohim itulah yang disebut firman. Firman turun ke bumi ke Maria melalui Roh Kudus. Turun menyampaikan kemudian kepada Maria, Maria, ya paman, yang maha tinggi hendak engkau hamil, iyakah? Gimana Sini, mungkin ya, aku hamil? Aku tak punya suami. Sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus Hamasiah itu menerangi setiap orang. Kata siapa? Kata siapa? Yohanes 1 ayat 9. Mana ada dikatakan yang menerangi di situ adalah Yesus? Tidak ada Yesus yang menerangi. Yang menerangi itu adalah firman yang disampaikan kepada Yesus. Itu masih berbicara skala Tuhan, skala Theos di situ, bukan berbicara Yesus. Kalau Yesus, aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, Mama. Itu Yesus, Yohanes 12 nomor 49. Firman yang kau dengarkan dariku bukan dari aku, tapi dari Bapakku yang mengutus aku. Yohanes 14:24.
Jadi bukan Yesus itu sebagai sumber cahaya, bukan. Yesus itu duta Tuhan, utusan Tuhan. Beliau rasul, beliau nabi, utusan Tuhan. Tapi Bang, Yesua Hamasiah itu dilahirkan bukan karena hubungan biologis. Betul Dia dari sekali. Allah, dari Elohim. Betul sekali. Meskipun dia dilahirkan bukan karena hubungan biologis, tetapi dia adalah makhluk biologis. Itulah yang disebut mukjizat. Makanya di dalam Yohanes 8:42, Aku Yesus datang dan keluar dari Bapa, dan aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Itu yang dikatakan Yesus itu. Tolong percaya dong kepada Yesus. Jangan karena kekuatan Kristus padang gurun itu sehingga ucapan-ucapan Yesus kalian sepelekan. Sekali-sekali percaya kepada anak Maria. Jangan Kristus padang gurun aja terus kalian ikuti. Sampai-sampai pengaruhnya sangat kuat sehingga anak orang pun Anda duga Tuhan. Yesus itu bukan sang firman. Yesus itu adalah penerima dan penyampai firman. Yohanes 3:34, Yohanes 10:34, 35, 36, Yohanes 12 nomor 49, nomor 50, Yohanes 14 nomor 24. Hargai dong Yesus, hargai. Jangan karena makhluk padang gurun, gurunya Paulus, sampai ucapan-ucapan Yesus itu dianggap sepele. Jangan. Makanya Islam di sini itu kan Bang, anugerah dan kebenaran datang melalui Yesua Hamasiah di sini. Nah, Bang. itu pintar. Yaitu firman. Itu pintar. Kalau begitu dudukkan Yesus pada perkara pada tempatnya. Nilai Yesus itu sesuai dengan kadarnya. Jangan kau nilai Yesus sesuai dengan kadar makhluk padang gurun yang ngaku Kristus itu, jangan. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 16 dikatakan apa? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup, yang tidak percaya mati dalam dosanya. Percaya itu dong. Harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus yang mana? Anak Maria. Jangan percaya kepada Yesus palsu yang datang ke padang gurun. Kalau Anda percaya, namun anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan diri, yaitu Yesua Hamasiah. nah, baca yang Anda sindir itu adalah Yohanes 1 nomor 18. Betul? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada orang pernah mendengar Bapa, tapi anaknya yang ada di pangkuannya lah yang menjelaskan tentang Bapa itu seperti apa. Nah, apa kata Yesus tentang Bapa? Yang lain sepelekan dong. Yang lain sepelekan. Hanya Yesus yang menceritakan tentang Bapa itu. Bahasa Yunaninya apa di situ? Exegomai. Dialah Yesus yang menerangkan, dialah Yesus yang menjelaskan, dialah Yesus yang mentafsirkan tentang siapa? Tentang hakikat Bapa yang mengutusnya. Nah, apa kata Yesus tentang Bapa yang mengutusnya? Baca Yohanes 7 nomor 28 29. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Hah? Kamu mengenal Yesus, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutusnya. Berarti Yesus yang kita kenal itu bukanlah Bapa yang sang pengutus itu. Berbeda. Kata Bapa sudah diberikan kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesua Hamasiah, Bapa yang baik. Kalau begitu, kenapa dia masih berdoa kepada Bapa? Kenapa? Nah, di situ Yesua Hamasiah belum selesai menyelesaikan pekerjaannya kepada Bapa. Yesua Hamasiah di situ taat. Setelah dia selesai melakukan pekerjaannya, dia naik ke langit, bertahta sendiri atau dulu di samping kanan Bapaknya? Bertahta, Bang. Bertahta duduk di samping kanannya Bapak atau gimana?
Iya, duduk di samping kanan itu berarti di Iya, situ berarti tetap aja. Kupikir pasti, sampai pasti sudah ada kepastian bertahta. Kupikir setelah naik ke atas dia sudah jadi Tuhan, seorang Tuhan. Ternyata masih duduk berdampingan sama Bapak. Tidak bang, dialah Bapak itu. Bapak yang baik, Yesus Hamasiah. Jadi ada berapa itu Bapak di atas? Ada berapa Bapak? Satu bang, satu. Kenapa dia duduk di samping kanan Bapak? Yang di sebelah kirinya siapa? Itu bukan berarti dua bang. Gimana ceritanya? Benar-benar Bapak sang sumber itu sudah diserahkannya kepada Yesus Hamasiah, anaknya yang tunggal. Terus bapaknya kemana? Bapak kemana? Bapak kemana? Bapak itu Yesus Hamasiah itu sendiri bang. Alamak, hancur sudah. Salome, bagaimana ceritanya? Yesus adalah Bapak itu sendiri. Dia duduk di samping kanan Bapak. Cahayu. Masolang generasi. Inilah Kristen. Maksudnya gini Gurunda, Yesus duduk di samping Yesus gitu loh. Itu Gurunda. Inilah Kristen, cerminan Kristen. Inilah yang saya katakan, wajib tidak berakal. Akal harus mati, pensiun dini kalau mau jadi Kristen. Mustahil orang itu bertahan di Kristen kalau mereka masih menggunakan akal. Mustahil. Jadi kalau Anda mau gila tanpa narkoba, ya silakan ikut Margareta. Pasti gila. Anda hidup di dunia hayalan tingkat tinggi. Mati, tidak ada siksa kubur, langsung ke surga. Ikutlah Margareta. Bagi teman-teman yang mau hidup di dunia hayal, ikut Margareta. Bapak Tuhan pencipta langit dan bumi dibuat pensiun sama Margareta. Bang, makasih banyak ya, izin turun, terima kasih. Mau kemana rupanya? Mau cebok? Jadi ya Gurunda, kalau mau, ya silakan Dinda. Apa enggak? Kirain manggil. Enggak. Sekali lagi teman-teman, kalau cinta terhadap dunia hayal, ya ikutlah tadi itu. Bagus itu. Menghayalnya luar biasa, tingkat dewa, mimpi masuk surga, Tuhan yang Bapak pensiun, nggak ada lagi hilang. Yesus adalah Bapak itu sendiri, berarti Yesus duduk di samping Yesus. Ada berapa Yesus? Satu. Wajib gila memang. Makanya berat misionaris tak akan pernah berhasil maksimal. Kenapa? Semakin hari dunia dan mimbar gereja kita goyangkan, kita goyang segoyang-goyangnya supaya banyak yang tercerahkan. Mantap Panglima. Ya aku heran gini Gurunda, ini jelas-jelas ada Bapak, ada Yesus gitu. Kenapa mereka nggak mau bilang dua gitu loh? Kenapa mereka mati-matian bilang itu satu? Kan dua itu, Bapak, Yesus, belum Roh Kudus lagi. Kenapa ya Gurunda ya? Ya itu tadi, Allah menghukum mereka. Hukuman Allah itu kan bukan cuma di akhirat saja, di dunia juga. Wa qaulihim, subhanallah, wa qaulihim, kata Allah. Karena ucapan mereka, aku hukum mereka. Dihukum di dunia. Itulah hukumannya. Jadi goblok gitu ya Gurunda ya? Iya, mereka mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Mereka hanya mengikuti halusinasi saja. Halo. Ya ini udah ada tamu juga, ini ada Ilo Siahaan udah turun juga, mantap. Yo berikutnya Mot, tolong dibantu Mot. Kalian lebih jeli matanya. Ada, wah anti paus sudah muslim banget itu. Ada siapa nih? Si user ini
Yo Bang Handi. Ya user, selamat siang, Kristen atau Katolik? Bang Handi ada di bawah deh. Ada, nge-live-in Bang Handi. Anak-anak api di bawah semua, Guru dah, standby mereka. Kalau ada yang mau naik silakan aja. Anak-anak api. Oh, udah waktunya nih. Mau naik silakan. Iya. Siap. Kita mau asarkan di sini. Tapi dibantu dulu dong promo-promo teman-teman yang ini punya rezeki berlebih, dibantu Dinda Kores ini ya. Laptopnya nggak terlalu mahal kok, harga 20 jutaan aja pun. Dibantu dulu. Iya Ikhwan. Di DM. Siap. Syukran Gurunda udah ngabarin ke Ikhwan Pura di bawah. Ini aku juga udah ngasih udah ini ya Ikhwan ya. Jadi Ahlus Sodaka udah pada ngumpul juga dan alhamdulillah udah terkumpul 6.400.000-an gitu. Jadi kalau kalian semua mau nambahin lagi supaya cepat terjadi apa yang Gurunda impikan dan aku impikan supaya live lagi YouTube-nya, tafadhol DM tanya Norek gitu Ikhwan. Ini yang ngasih koin juga jazakallah khair, cuma aku anjurkan langsung rekening aja gitu karena ini si TikTok makan duitnya juga ini. Gitu. Mantaps. Yuk, anak-anak api naik. Mana nih anak-anak api? Nah, ini terus ada Bang Handi. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta nasi goreng. Cangkrik. Gimana kabarnya abangku? Sehat abang? Baik, alhamdulillah seperti biasa Dinda. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Gurunda itu kalau live gitu ya Gurunda, saya perjalanan gitu Gurunda. HP itu tak taruh di sini Gurunda. Aku dengerin sambil naik motor, serius. Allahu Akbar. Yang penting jangan lagi sedang ngajar. Oh enggak. Enggak pas waktu naik motor Gurunda. Itu. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sambil narik juga sambil ngojek ini juga monitor. Bang Andi nge-grab sekarang. Grab. Pakai mobil Grab. Yang Grab. Kok nge-grab? Emang nge-grab Bang Andi? Iya, pakai mobil truk ya. Ini ya, aku baru lihat loh di bawah ini ya, Ikhwan, Gurunda, Bang Andi sama Akhi Ardi. Di bawah itu netizen kita tuh ganteng-ganteng sama cantik-cantik loh. Masya Allah, mantap sekalian. Mukanya cerah semua, muka-muka wudhu. Maksudnya ngomongin saya? Enggak, beda. Enggak, ini salah satunya nih. Ini salah satunya ini udah naik. Maksud Kores nih. Walah, pantesan. Salah satunya ini. Iya, ini. Tapi bukan gue yang naikin ini. Ya, silakan ini Ukhti EB Muslim ya? Hijabnya bagus kayak rambut. Itu emang rambut itu, Aki, gimana sih? Saya baru ngeliatnya Akhi Ardi ya. Ini saya barusan antar customer nih ke bandara. Bule gitu loh. Bisa bahasa Indonesia dikit-dikit. Ternyata dia misionaris. Waduh, lengkap. Goya debat. Lengkap Bang Andi. Masya Allah. Baru ya dropnya arah pulang. Bang Handi kok sekarang jarang ikut live ya Bang Handi? Kenapa Bang Handi? Lagi gawe. Bang Handi, Ustadz Ugi yang jarang itu. Bang Handi juga iya loh. Bang Handi juga iya loh. Mana ada Bang Handi suka ada kok. Ada kalau malam ada. Ya maksudnya kan biasanya kan siang malam kan. Oh lagi gawe. Siap abangku. Ini si app ini kok nggak bersuara app ini? App? Ya udah di bawah dulu ya. TF kalau belum bersuara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Fandi. Assalamualaikum Bang Kores, Bang Ardi, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perintah Bang Kores. Kok gue nggak bisa gedein Gurunda ya? Cuci piring. Cuci piring sama sikatin gigi bom. Kenapa aku nggak bisa gedein Gurunda ya?
bisa apa-apa, Bang. dia biarin aja. Enggak, pengaturannya Gurunda itu pengaturan gurunya dimatiin. Barusan aku ketemu sama Mbak Yani nih Bang Juma. Ini persiapan Sabeni ini udah semakin matang nih Sabeni nih. Kapan ditelepon Bang Andi? 2 hari yang lalu. Bah, oh saya digedein. Biarin aja udah. Jangan ditombak ya teman-teman. Alamak. Jadi Persiapan apa Bang Andi? Ya, jadi Bang Juma itu diusahakan kalau diskusi itu kalau bisa dibiasakan logat Betawi lah. Jadi jangan langgeng Jawa dulu. Logat Betawi karena gitu. persiapan gitu loh. Jadi kalau kayak ayah bapak ya dia bilang aja babe. Ya usahakan pakai babe, jangan pakai bapak gitu loh. Babe. Begitu. Kemana aja lu gitu loh. Babe Glenn. Ya kalau kemana aja lu. Nah, gitu. Ada apa ini? Ada apa Kaki ini? gue. Kan kaki Ada kaki apa, lu ada di apa? atas kaki gue berarti Ada kan apa? Apa ini? Kenapa ini? Kenapa nama gue disebut-sebut? Kenapa? Biji mata lu meletak. Ya kayak gitu. Biji mata lu soek. Nah itu kayak gitu. Ini lu Pala lu berapa? songhek apa? Ah, Ini kepala kejaksaan Jakarta Selatan. WA saya, kamu kalau ke Jakarta mau ku traktir makan Eropa kah, makanan apa kah, yang pasti ujung-ujungnya kapurung. Orang kita, Bang Andi. Kejanti di sana, Bang Andi. Oh, besarkan layar tak Kanda, berdua sama Bang Ardi bisa itu Kanda. Jangan nih, biar begitu. Kapan lagi kita Iya. cuci mata warna kuning? Enggak, ini ada Bang Zuma kok saya digedein, ini enggak sopan ini Aki Kores ini. Oi, Aki Kores. Ya, nggak apa-apa, Aku nggak bisa gedein Gurunda gitu loh. Enggak, Mas. enggak, kamu itu bohong ya toh? Bohong kamu itu. Lo serius itu lah. Aku wes startup Dari tadi iki saya cuma raiso. lap Kores aja berjam-jam. Ores, ojo ngapusi no. Ojo ngapusi Ores. Coba iki moderator sopo? Coba sing gedean Gurundane Dinda, iso. saya titip kalau Siapa Ki Yohan meluncur? kalau kalian live pasarkan rumah saya dong. Ya. Kalau live Oh iya, pasarkan rumah saya. fotonya juga. dikirim. Rumah oke, durangkat. Gurunda, fotonya dikirim dong di grup. Ntar Oke, kita siap. foto-fotonya dikirim, ntar kita pas waktu ada banyak yang nonton kita promosiin Gurunda. Iya, masya Allah. 10% ya, Bang Zuma ya 10%. Enggak lah, enggak ngapain minta gitu. 100%. Enggak lah, ngapain minta gitu, 100%. jangan gitu lah. kalian tahu nggak? Kalau ini nggak melebih-lebihkan ya. Kalau Bang Juma di bandara itu loh, selalu servis VIP loh. Jadi kalian oteng-oteng di luar sana, ya sudahilah, sombong begitu. Saya tuh pingin gini Bang Handi, sebenarnya Bang Handi, ketika Bang Zuma misal ke Jakarta gitu kan, terus di bandara itu ada oten yang nyegat Bang Zuma bilang begini, Bang Zuma, Anda saya tantang debat, gitu loh. Nggak bisa karena Bang Juma itu turun dari pesawat, ya, tim jemput udah dari pintu pesawat terus ke jalur yang lain, nggak bisa ketemu. Oh gitu. Iya. Perspektif Bang Ardi Iya, itu, iya. perspektif Bang Ardi. Nah, saya pernah sama Bang Juma di Taman Mini ya, di Mall Taman Mini begitu. Bertiga sama Sadli. Tiba-tiba ada orang aneh lah ya. Saya anggap aneh karena mukanya serem gitu. Wah ribut nih kita ini nih. Tiba-tiba lari, Bang Juma ya. Kirain ada mau ribut gitu. Ternyata fansnya Bang Juma. Bener masih ingat nggak tuh Bang Juma? Iya, ingat. Aduh. Ingat tuh. Udah siap-siap gua, kira siapa ini? Udah besar tinggi, brewok, hitam buluan semua badannya. Besar tinggi. Ini Bang Zuma ya? Wah, langsung meluk dia. Kirain siapa? Bang Zuma Iya, izin, wajahnya Bang Zuma tertutup stiker. Kalau bisa Bang Zuma aja yang digedein. Sengaja, nggak apa-apa. Saya kan bisa ngintip. Hai bro. Astagfirullahaladzim. Oh iya, filmnya Bang Zuma udah hadir ya? Doti udah hadir ya Bang Zuma ya? Insya Allah iya. Udah, teman-teman, rencananya tanggal 24 Juli. Udah ada di Juli. Bogor katanya, di Bogor udah ada di Bogor. Udah Dinda, Oh, udah.
Kalau untuk per kota serentak Indonesia itu. Oh gitu Gurunda, langsung serentak ya. Sampai tanggal berapa Gurunda? 20 Biasanya mulai... sepekan sampai 2 pekan. Oh gitu. Iya, nama filmnya Doti teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin melihat Bang Zuma main film gitu kan, silakan datang ke bioskop terdekat, beli tiketnya, kemudian pilih film yang berjudul Doti. Nanti insya Allah antum semua akan melihat Bang Zuma acting film tuh di situ. Masya Allah. Begitu teman-teman. Doti ya, bukan Dito ya. Doti, bukan Dito. Bukan. Kalau Dito itu malah. Doti. Iya, gurunya jadi aktor teman-teman. Serius, nggak bohong kita. Kalau bohong, silakan blokir akunnya Bang Handi deh. Kalau aku bohong, atau akunnya Kores diblokir aja. Kalau aku bohong, nggak bohong aku. Serius. Udah ada itunya pengumumannya kok di bioskop Jakarta. Coming soon, Doti sudah ada. Itu filmnya adalah film horor teman-teman ya, bukan film percintaan gitu, film horor ya. Gurunda betul ya, film horor betul. Nah gitu. Tanggal berapa? Bunda Dicek Mila aja di bioskop. dibawa naik dong Bun. Doti. Aku udah invite Doti itu semacam lagi istirahat mungkin beliau. Semacam ilmu hitam di Sulawesi. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Iya. Ya, Doti kalau bahasa itu, Inggris gitu. Bahasa Inggrisnya santet. Santet. Bahasa Inggrisnya santet. Betul. Saya kalau ingin berlakukan itu dari sini, saya bisa Doti misalnya yang on cam nih ya, Bang Ardiansa nih. Saya bisa langsung itu kepala itu bisa jadi lembek itu loh. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Mau dicoba kan nih? Mau dicoba? Tarik nafas. Nggak usah. Buang nafas. Tahan. Jangkrik. Dedek Bella, barakallahu fikum, masya Allah. Doti bukan roti, Doti. Itu bukan tadi, roti. Itu tadi Bang Ardi. Ya. Itu tadi minta disadatkan ulang katanya itu. Entah kenapa itu adik dedek. Siapa Bang Fandi? Dedek Mila tadi itu. Dedek Bella. Suruh naik aja, mau ada Gurunda nih. Suruh naik aja. Ya. Kemana aja Pak Andi? Siap Jenderal, ada di rumah. Lagi live sama Bang Juma. Jenderal nggak sempat ngangkat kemarin. Lagi di jalan. Oke dulu. Oh Kapolda ini Bangka Belitung. Masya Allah. Bang Handi kenalannya Ya malah dia. Iya Jenderal. Itu Titip salam Kanda. Kangen video call bilang. Beliau itu rajin video call sama kita. Bang Songan di mana? Mana oten-oten ini? Naik yuk. Naik teman-teman, naik. Nah ini saya juga telepon Jenderal Gurunda. Halo Jenderal. Oi. selamat siang Pak Ardi. Wah, selamat siang Jenderal. Gimana kabarnya Jenderal? Kabar baik. Oh, baik. Oh, cangkrik lame-lame. Si Fandi, Bang Fandi. Sebentar, diam dulu. Ya silakan Jenderal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada trip 10 juta Masya untuk Allah. Pak Endi 2,5, Pak Suki 2,5, Pak Zuma 2,5, untuk Kak Api 2,5. Oke? Siap Jenderal. Masya Allah, luar Terima kasih. biasa. Assalamualaikum. Mantap Jenderal, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 250 juta. Assalamualaikum. Oh anjir 250. Masya Allah. Barusan Beli ini kakaknya Ermek. saya kan ngomong beliau boleh nggak diperdengarkan suaranya di sini? Nggak apa-apa, katanya buka aja. Ya udah, izin dulu. Beliau kan nggak mau biasanya. Ya, salam. Bisa nggak nanti jumpa di Jakarta bersama Jenderal? Insya Allah bisa. Kan nanti kalau di sana kita biar lama nggak jumpa sama beliau.
Udah Terakhir kapan emang Gurunda? 6 bulan yang lalu. Lama banget. Beliau Bang Handi sekarang yang sering komunikasi. Beliau sekarang coach berisik. 01 Dia kembali di ke Mabes. 01 di Bangka Belitung masih. Bangka Belitung. Oh, masih Abel. situ. Bang Kores bisa diturunin ini Bang Kores. Perlu sendiri lah. Berisik. Dedi Sol. Bang Udah salam belum? sudah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Aku di Pangkal Pinang ya sama Bang Juma ya. Palangkaraya. Iya. Teman-teman yang ada di Bangka Belitung, ya segeralah api Bangka Belitung. Ya, kalau insya Allah saya datang ke sana. Lanjut dulu naikkan Oten ya. Lanjutkan Oten ya. Saya ini makan siang dulu. Sebentar aja. Siap, Di sini Bunda. sambil nyimak kok. Saya nggak kemana-mana. Kasihan makanannya udah teriak-teriak, tuh ikannya udah ada. Kalau tahu gini katanya Bang Suma, saya nggak kesini, mending saya masih nyelam aja. Ikannya mau kayak gitu. Sabar bro, sabar, bilang sabar. Jangan emosi. Yo cepat lah kata dia. Kalau nggak loncat aku ini ke sungai kembali. Iya. Tunggu ya, sebentar aja ya teman-teman. Siap abangku, siap. Oi, Aki Kores, naikin Oten, oi. Moderator nggak boleh tidur. Jadi teman-teman itu di belakang api itu termasuk divisi hukumnya bukan kaleng-kaleng coy. Divisi hukumnya di apologet Islam Indonesia bukan kaleng-kaleng coy. Assalamualaikum. Lo kalau dengar mungkin suaranya banggelin kayak begini ya, tapi kalau lihat orangnya ya waduh, masya Allah. Begitu pengaruhnya beliau ini, apalagi kalau beliau diundang ke Burundi, waduh, masya Allah. Handi, Ya, Bang Handi, siap. doktifnya minta kita ketemu di Jakarta. Boleh? Iya, nanti kita berkabar, Kanda. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu ya teman-teman ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nih, Dek, yang itu udah bisa buka cam. Halo, Maksudnya abang mau syahadat? apa tuh, saya Muslim dari Brunei. Oh, dari Brunei. Ada yang mau disampaikan? Beliau ingin berbagi gitu loh. Ingin saja mengetahui banyak, sebab dari tadi saya mengikuti apa itu Bang Juma, selalu sering seakan setiap hari. Tapi Ya, makasih Pak Jai. ya alhamdulillah. Pak Jai warga negara Brunei apa Indonesia? Tidak, warga Brunei Darussalam. Masya Allah. Jadi rekeningnya api udah tahu kan? Rekening api belum? Belum. Ya ditulis aja 75 Ya. kali rekening api ya, 7-nya 5 kali Terus ditambah 51 terus tambah 770 75 kali tambah 51 tambah 770. 770. Jadi tambahnya nggak usah ditulis karena ini hanya sekedar biar lancar gitu. Itu Ya. Bank Negara Indonesia BNI. Ya, atas nama Apologet Islam Indonesia. Nah, saya memang sering ngikuti yang Abang Juma sama yang Islam yang lainnya, tapi saya sering kadang-kadang nonton siapa namanya tuh yang 3, ada yang satu si Mikana, siapa lagi tuh yang satu orang Tasha dan si Edes. Kayaknya mereka bertiga ini sering ngerjain orang Islam, Mbak. Halo. Iya Bang, silakan Bang. Nah itu selalu ngerjain orang Islam. Kemarin aja saya lihat si Edes sering ngerjain Nabi kita gitu, yang bilangnya cakap pasal air kencing unta gitu. Nabi kita mengawini Aisyah umur 6 tahun gitu. Itulah sering-sering mereka buat. Tapi saya tuh kadang-kadang mau
bercita-cita supaya mereka ini berdebat betul-betul, bah, macam Bang Zuma sama Edes, betul-betul. Udah Bang, itu udah dari dulu kita udah sering ketemu di Zoom, nggak ada ilmunya dia, Bang. Tapi masih di Indonesia nggak ada. Dia berani kayak gitu karena dia keluar negeri. Sekarang dia berada di luar negeri, jadi bebas dia menghujat. Jadi untuk itu lebih baik nggak usah ditonton. Begitu. Tapi yang satu itu Mikananya gimana? Satu Mikana, satu lagi Tasya kan? Ini dua pun kayaknya macam apa, orang nggak ada pelajaran, bah. Kalau orang tuh lagi ndak ada pelajaran, mereka terus dihajar lah. Tapi kalau macam yang orang-orang betul mengetahui tentang Bible, mereka terus dikabur lah, diturunkan apa semuanya. Ya melalui forum ini juga ya, teman-teman Muslim, kami himbau untuk tidak menonton channel-channel yang disebut tadi itu, nggak ada gunanya begitu. Karena kalau menonton di sana dianggap sebagai pendukung. Anda niatnya ingin untuk meluruskan, tapi dianggap sebagai algoritmanya itu Anda dianggap sebagai mendukung gitu loh. Lebih baik diblok, sepikan supaya ya tidak laku gitu. Itu aja untuk sementara, karena si Edis ada di luar negeri. Itulah kadang-kadang sering saya komen-komen kan, kadang-kadang komen itu di skip aja, bah, sebab mereka ini kadang-kadang kelihatannya macam kayak orang begok, nggak tahu ini, nggak tahu itu, sering ngerjain, bah. Jadi kita kan sebagai seorang Muslim macam teringin mau komen-komen yang itu, tapi kalau saya pun bisa naik, tapi terus diturunin lah. Itulah sebab kita mau nggak usah naik lah, Bang, nggak usah naik, nggak ada gunanya begitu. Ya, nggak apa-apa. Tapi tadi itu Bang Juma tadi pagi nih sebelum ini emang hebat lah. Saya dokong, ya, memang hebat. Saya sering mengikuti lah. Sekarang nih Bang Juma mana? Tapi salam lah buat Abang Juma. Beliau ada itu, silakan. Nah, Gurunda lagi makan, nanti lanjut asar lah. Iya itulah. Titip salam sama Bang Juma saja. Saya mendukung. Saya paling sering mendengar lah hujah-hujah beliau. Walaupun jauh. Jadi gini akhi, cara membungkamnya itu bukan kita ke sana, tapi kita bikin live tandingan di mana kita langsung jawab di tempat mengenai hujatan mereka gitu. Dan biasanya jawaban yang kita berikan itu adalah fakta yang menyakitkan, yang ternyata hujatan mereka terjadinya di iman mereka sendiri gitu. Itulah selalunya tuh, memang macam tuh. Kadang-kadang kalau Bang Juma ada live, kan saya sering-sering lawatin TikTok. Jadi kalau kelihatan di sana, saya selalu itu aja lah, mengikuti aja, nunggu waktu gitu. Salam ya buat Abang Juma ya. Ya, saya turun dulu lah. Siap abangku, siap. Terima kasih Bang. Barakallahu fikum. Tapi orang warga Brunei kok medok Jawa ya gitu ya. Apa tuh? Apa logat-logatnya ya? Teman di Brunei banyak yang dari Indonesia. Kawan kerja. Kan saya pernah ke Indonesia juga dulu. Buat apa? Saya kan lagi kerjanya lagi buat dari direktur perfilman. Dan pernah buat rancangan di mana namanya di Sukabumi. Pernah ke sana ke Sukabumi buat rancangan yang perfilman. Iya. Akhi bikin film. Nggak, buat video macam video. Iya, macam kayak macam buat majalah TV. Iya. Terus dulu saya pergi ke ke Sukabumi mau buat kaligrafi Islam. Bikin film kami akhi, bikin video kami, after movie, trailer. Trailer itu ada. Saya kan. Iya, tentang kami, perjuangan kami. Nanti saya coba saya kontak kawan-kawan di Indonesia lagi, kan ada yang mereka kerja di sana,
ada yang di NTV7 apa semuanya. Jadi boleh lah berapa kita berkolaborasi. Iya, mantap, alhamdulillah, keren euy. Ya, dulu saya Mantap. saya buat kaligrafi Islam itu berdasarkan kepada saya pergi di Brunei, bagaimana ayat-ayat itu dibuat, bah. Ayat-ayat dibuat. Lepas itu saya pergi ke Thailand, ke Vietnam. Jadi tajuknya menyelusuri kaligrafi Islam gitu. Menyusuri kaligrafi Islam. Saya lama di Sukabumi, sekitar berapa hari? Dalam 10 hari. Dulu. Ditunggu aja Aki, nanti di belakang layar ya. Nanti di follow apa namanya, di DM aja nomornya. Kita bisa komunikasi di belakang layar. Mantap. Ya, gitu. Insya Allah. Jadi sebab saya rencananya mau ke Jakarta juga kan, paling tanggal bulan September mungkin. Aku aja ya. Saya kasih nomorku. Kalau bisa jumpa siapa Bang Zuma, alhamdulillah. Ada nomor yang bisa saya DM ya? Nah ini Bang Andi, itu nomor saya tuh tadi dibawa. Nih. Di mana nomornya? Ini Bang. Di DM aja Bang Handi nomornya, disimpel Tuh, dah. itu nomor saya Bang. Tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan Bang Handi, kecepatan. Di DM aja Bang. Gua nggak ngerti DM nih. Itu tinggal diklik orangnya. Diketik aja, ditulis aja Bang. 0813. Tunggu sebentar, saya ambil bolpen. Habis ini kita diskusi ya. Kayaknya udah 081 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. 7800. Ya. Saya ulangi ya. 081 392 33. Ini di bawah nih Bang. Ini nih yang tulis di bawah nih. Nih. Ketik di bawah tuh paling banyak tuh. Bentar, saya screenshot. Iya. Ya udah. Alhamdulillah. Ini namanya siapa ini? Bang Andi. Andi Bang. Andi. Iya. Andi ya? Ya, Andi Darussalam. Oh, Andi Darussalam. Sini Jailani Darussalam. Alhamdulillah, salam perkenalan semuanya. Waiyakum akhi. Waiyakum, semoga jadi barokah untuk kedepannya nanti kita. Ya, amin. Insyaallah kedepannya nanti bisa perjuangan Islam. Ya udah, teruskan perjuangannya. Saya boleh turun sudah? Ya. Siapa Aki? Saya mau nanya, di Brunei ada nggak sih yang menista agama Islam di sana? Ya ada, di sini kan memang di sini Melayu Islam beraja. Kita punya konsep MIB di Brunei. Konsep kita di sini Melayu Islam beraja, Islam. Jadi keseluruhannya di sini itu majoritinya Islam lah. Tapi ada di Brunei ada gereja ya? Ada. Tapi di sini kami tidak menyingkirkan lah. Kami tidak pernah menyingkirkan, sebab kalau mereka aja gitu. Macam apa? Cina, cuma ada yang di sini, ada di kawasan kami ada 2 gereja. Lepas itu di Tutong mungkin ada 4 gereja saja. Jadi tidak ada macam apa gangguan kayak gitu. Macam nggak ada misionaris jual agama. Enggak. Oh iya. Enggak pernah ada menentang kamu ini. Ya terserah mereka. Kalau Cina pun kalau macam apa Tionghoa pun kalau hari biasa ya kami ikut-ikutan gitu. Ikut pasal sekarang kami itu macam kayak teman tapi mesra gitu. Enggak ada
tidak ada istilahnya kami mau membuat ini, membuat itu, membuat ini, membuat huru-hara, tidak ada. Tuh. Aman di sini, aman. Alhamdulillah di Brunei paling aman. Itu makanya kalau orang Indonesia dari Jakarta kerja di sini kadang ada yang sampai 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang nggak mau pulang gitu. Aman di sini. Nyari kerjanya senang. Walaupun kami di sini bukan apa demokrasi kan, enggak, senang. Saya pun di sini pun orang kerja-kerja Indonesianya bagus-bagus, aman, jadi kawan lah. Ada yang dari Indonesia kawan ya, saya. Ini apa? Minta tolong. Ya. Makasih Aki. Kita lanjut diskusi lagi, Res. Kita lanjut ya. Yuk silakan. Ini Hawa Kristen atau Katolik? Hawa? Oke, nggak ada. Akhirnya di bawah dulu berarti ya. Nanti kita lanjut di WhatsApp. Iya. Siap akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kalau penontonnya Edis banyak, terus ngapain? Lu kesini promosi, sono aja udah. Ya, kenapa nggak diem di sana ya? Iya, kenapa dipromosi gitu loh? Itu kan berapa tadi? 50K kan itu udah satu Kristen Indonesia ngumpul di sana. Bagus iya, bagus lah. Tapi kenapa 3.000, waduh dikit banget. Gitu. Tapi kenapa nggak ada yang murtad ya? Itu dia bingung gue. Sama ini Bang Andi, itu kan 20K yang nonton. Tapi rumah apologetnya belum jadi-jadi. Kenapa ya? Kere kali semua. Untung saya bukan moderator. Kenapa ya? Karena yang nonton itu muslim yang nggak ngerti apa-apa, muslim yang berhasil terprovokasi ingin meluruskan. Dia nggak tahu sebenarnya bahwa mereka ini jebakan. Dia nggak tahu itu kalau si Edis itu ganti Tuhan. Dulu waktu di Indonesia, Yesus itu bukan Tuhan Edis. Dia bukan Trinitas. Nah, setelah sampai di luar negeri, dia ganti Tuhan. Yesus adalah Tuhan sekarang menurut dia. Oh, nggak bisa gitu ya? Ya demi untuk sesuap nasi gitu. Tahu kan waktu di Indonesia kerenya nggak ketemu. Makan burger dia di sana. Makan mewah itu Bang Andi. Waktu di Indonesia loh viewernya. Waktu di Indonesia ngapain? Ya nasi kotak kan, ngemis nasi kotak yang 9.000. Iya. Kenapa ya? Kan Edis bikin program gitu kan. Penontonnya 100K. Ojur, nambah lagi penontonnya 100K. Tapi kok rumah apologetnya belum jadi-jadi ya? Agak bingung saya. Apa cuma nonton doang ya, nggak ngasih gift ya? Nonton doang. Nonton doang ya? Oh, penontonnya miskin-miskin banget di sana. Kirain kaya loh Kristen itu. Kirain kaya loh, ternyata nggak punya duit loh mereka loh. Parah. Aduh. Kalau muslim tuh lihat Aki Kores tuh. Lihat. Ini belum 12 jam loh. Ini kalau 12 jam tuh nggak cukup itu satu layar. Ya kan? Gimana ini teman-teman noten ini? Oh, ini beta request. Ya, siapa Kristen atau Katolik? Beta, assalamualaikum warahmatullahi. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Siap. Iya, Edis tiap hari live. Satu pun nggak ada yang dibaptis sama dia, nggak ada yang murtad. Ya. Iya, itu kan para caca di sini minta dibahas Edisnya. Kita bahas aja, nggak apa-apa gitu kan. Iya. Kita bahas aja gitu. Edis live-nya 20K gitu, 13K.
kenapa belum ada yang masuk Kristen, kenapa rumah apologetnya belum jadi gitu kan. Ya karena yang nonton nggak gablek duit gitu loh, makanya mereka nggak ngasih gift gitu loh. Waduh. Memang rencana mau membangun rumah apologet di mana? Di sono di Amerika Bang Andi. Kan dia naruh rekening. Kenapa nggak beli gereja aja yang kosong banyak kok di sana? Nah ada ini rumah aja belum jadi apalagi gereja. Dedek Bella, syukran Hera. Jadi kan gini, apa namanya? Aku tuh ada akun namanya Hana Maria, dia fans crushnya Edis. Dia emosi sama waktu Kores live gitu, sehingga dia keceplosan bocorin rahasia Bang Handi. Edis itu sekali live dia dapat 20 juta rupiah per live gitu kan. 20 juta rupiah per live itu kan 600 juta per bulan. Iya nggak? Harusnya udah bisa itu beli rumah apologet, harusnya udah bisa. Tapi kok belum ada sampai sekarang? Berarti duitnya kemana tuh? Kemana itu duitnya tuh? Apakah sorga duluan duitnya? Atau gimana ya? Syukran Dedek Bella. Ya itulah. Kenapa kok? Ya Allah ya Rabb, astagfirullah. Pantesan ya Edis nggak berani naik ke Komal-Kamal kita ya kan? Ternyata aku ditanya. Ya selain takut ditanya, dia juga kan. Pertama gini, Aki Kores, orang kalau keluar negeri itu kalau cuman modal, cuman bisa bahasa Inggris doang, nggak punya skill, jadi pengemis di sana. Terbukti kan? Edis jadi pengemis di sana. Iya, kacamatanya juga KW, beli iya. Di minimarket. Saibuddin Ibrahim jadi pemulung di sana. Jadi pengemis. Bukan pemulung. Saifuddin Ibrahim itu bukan pemulung. Dia itu yang apa sih, bersihin air tergenang di jalan. Apa itu namanya ya? Di sana ada kayak gitu loh. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada air menggenang, nah dia yang nyerok-nyerokin ke pinggir si Saifuddin itu. Loh, dulu kan sama ngumpulin bola plastik, plastik bekas itu kan? Iya. Nah itu. Nah si Edis rencananya juga daftar di dinas PU setempat sana, tapi berhubung dia nggak punya skill, nggak diterima dia. Nganggur dia sekarang, nganggur. Alamak. Dia ngelamar kerja juga sih. Dia ngelamar kerja apa waktu itu cerita ya? Oh ini pengisi suara film porno katanya. Gitu. Jadi nanti dia karyanya gitu-gitu. Iya. Suaranya kan pasti kan. Cuman dia sempat dimarahin, karena izin Pak Pendeta. Iya. Pak Pendeta, Edis itu seperti apa Pak Pendeta? Tak dulu ya, suaranya ribut. Iya. Iya. Lanjut, Bang Kores. Menurut Pak Pendeta, Edis itu seperti apa orangnya? Oh, dia itu bukan pendebat, bukan pendiskusi, dia itu penghujat. Jadi kosakatanya itu kosakata untuk hujatan, perbendaharaan katanya itu bukan untuk dialog, untuk debat, bukan dia. Nggak ngerti dia. Ntar dulu nih, ada telepon siapa ini? Jadi saya juga ada telepon nih. Jadi Bentar. ada nggak, menurut Pak Pendeta ada nggak di belakang dia Pak? Gimana Andi? Gimana? Menurut Pak Pendeta ada nggak yang support dia? Dia di sana ya. Kalau di sini sih kayaknya nggak ada ya. Ya di sana nggak tahu lah. Top Katol kayaknya yang di sana. Menurut Pak Pendeta ini merusak kekristenan apa seperti apa? Oh iya, karena dia mencitrakan kekristenan itu jadi tukang hujat. Jadi nggak? Yeah. Beda dengan orang yang punya kosakata diskusi. Kalau diskusi berdialog, ya berdialog. Dia nggak ngerti tuh yang kayak gitu. Dia isinya hujatan. Iya dong. Yeah. Dia tidak mewakili Kristen kok. Oke.
Gitu aja sih. Dia bukan Kristen ya, supaya semua tahu. Kapan-kapan kita live kita bahas ya Pak Pendeta ya. Ya boleh. Oke, siap. Makasih. Makasih. Ya, selamat siang. Ya. Ya. Udah. Tuh, pendeta aja. Pendetanya bilang dia bukan Kristen ya. Siapa ngorok ini? Wih. Siapa wih? Pendetanya. Ada yang ngorok. Very clear ya, very clear ya. Very clear teman-teman. Jadi Edis itu gak tahu apa-apa sebetulnya. Menurut orang Kristen sendiri, menurut pendiskusi, ini Pak Pendetanya berdiskusi teman-teman. Pendiskusi, bukan penghujat. Nah katanya Edis itu penghujat, gitu loh. Kasihan itu loh, yang di bawah itu loh. Halo Yati. Yati. Turun. Nah ini pewaris Taurat nih. Nah ini yang kayak gini-gini nih, gue seneng bahasnya nih. Pewaris Taurat, penonton Edis 50. Kak, kenapa rumahnya belum jadi? Kan dia punya program bikin rumah apologet. Kenapa penontonnya 50? Kak, rumahnya belum jadi. Waduh, terdiam dia. Mungkin dikorupsi sama si pewaris Taurat tadi tuh yang di bawah tuh. Mungkin lu ya korupsi ya? Woi. Waduh, duitnya lu makan sendiri, lu embat sendiri, kacau. Ah. Balikin lu. Balikin duit orang tuh. Ngarang aja dasar. Oh iya, kita balik lagi ya. Jadi Edis itu sempat nyari kerja di sana sebelum dapat donasi masuk ya. Jadi apa tadi, pengisi suara film porno gitu. Nah ada kejadian bagus nih. Waktu dia pertama kerja jadi pengisi suara film porno gitu kan dikasih adegan tuh. Baru si pemerannya ini masuk rumah, si Edi sudah mendesah gitu, dimarahin. Are you fucking stupid gitu katanya. He just enter the room. Why you melenguh gitu kan. Orangnya baru masuk ke rumah gitu, dia udah oh gitu. Aduh, dimarahin itu dia. Terus nggak tahu tuh lanjut atau enggak tuh gitu. Itu Ikhwan. Cerita serunya Edis pertama kali di sana nyari kerjaan. Lagian gue bilang, kerjaan banyak yang halal, pengisi suara film porno. Apalah si Edis ini. Pertama kali kerja suara dubbing enggak pas sama adegan, dimarahin sama ininya apa, sutradaranya. Orangnya baru masuk ke rumah, si Edis sudah ngedesah, dimarahin lah. Bego Edis. Yuk, dialog. Nggak ada yang ini lah. Res barusan aku teleponan, gagal dia nggak jadi jual gereja aja. Nggak jadi jual gereja dia, aduh kasihan deh. Bukan pemain Ikhwan, pengisi suara. Ini ada Blossom Moon. Selamat sore. Kristen atau Katolik? Enggak pemerannya, enggak dia. Dia pengisi suara dia. Kalau pemeran ya viewernya ngedrop lah itu film. Blossom Moon. Oke, Blossom Moon sepi ya. Kita turunin dulu. Ini lagi nyari Ikhwan, tunggu. Mereka kalau api udah formasi begini, serem-serem mereka naiknya.
Takut-takut. Mana ya? Coba ini coba. Coba. Mana ya? Ini Yanti Susanti. Coba. Yanti Susanti, selamat malam. Selamat sore. Apa ini Bang Andi? Rencana dijual nggak jadi. Nggak jadi dijual? Iya. Kenapa nggak jadi dijual? Ini barusan saya telepon yang bosnya kan. Kalau saya masih negosiasi. Oke. Yanti Susanti, long time no see. Wah, ini muslim semua, wih. Yang Kristen ngomong di chat ya supaya gua naikinnya enak. Kita udah masuk dialog lagi nih. Ada apa ini? Dastan. Dastan, selamat siang. Kristen atau Katolik? Dastan? Waduh, tidak connect dengan ini ya. Ini gambar tengkorak siapa apa ya? Nojam muslim ini ada gifter ininya. Oh, masih muter dia kayaknya. Aku lagi istirahat ini di bawah pohon nih, Res. Sambil nunggu objekan kali ada yang jangan naik banget nanti jadi orang terkutuk. Oh iya. Nyari rezeki, Res. Alhamdulillah Bang Andi. Bang Andi bawa mobil ya? Iya lah. Mantap. Aduh. Ica Markua. Mulai kena ini. Siapa? Ica Markua, selamat siang. Markua. Ada aja namanya. Indah Kak? Ica Markua. Res. Kecil peta. Ya coba lihat pemandangannya, indah Kak? Pemandangannya mana, orang ketutup kameranya? Ada ketutup. Nih, lagi di atas gunung nih. Kayak mana caranya lihatnya? Mantap, juara. Angin mamiri. Bolangi peta. Enggak, di gunung lagi, di atasnya lagi. Oh, di atasnya lagi. Keren woi. Belum banyak rumah ya? Iya. Ada Bang, keren. Di Gunung Lompo Batang di sini. Di Sulawesi Selatan mah banyak tanah kosong, Res.
Colep nih. Iya, Makassar kelihatan dari situ ya. Orang penduduknya kurang, tanahnya luas. Oh, udah masuk lagi. Sebelah-sebelahan sama Gunung Jamanjuma itu. Atasnya lagi katanya. Lebih tinggi dia lagi. Kalau itu kalau nggak salah itu 2000 kaki di atas permukaan sumur. Permukaan sumur ya. Ini siapa nih? Sama Ica pakai kuah. Kata Pak Henry Tan itu masih di situ menghujat, bukan diskusi namanya. Merusak. Tapi viewernya banyak loh. Ini menandakan memang seneng rusuh gitu loh. Seneng rusuh memang. Banyak orang-orang yang seperti Edis yang suka rusuh gitu. Yang saya sayangkan jadi juga ini ketahuan aslinya. Yang saya sayangkan ini teman-teman Muslim juga kok nonton gitu loh. Karena mereka senang disakiti. Dia nggak tahu kalau dia itu di luar negeri. Coba misalnya Muslim nggak nonton, siapa berapa dia yang nonton sana? Jadi saudara-saudara kita ini berhasil terprovokasi gitu. Kalau aku sih itu bukan ini, Bang Andi, bukan Muslim itu yang nonton. Memang Kristen satu Indonesia kumpulnya di Edis. Saya rasa enggak. Paling Kristen semua itu 20%. Selebihnya Muslim. 100%. Enggak sih, enggak 100% juga. 98% lah. Itu Kristen semua. Tapi begini loh. Kagak ada yang ngambil dia untuk di live-kan di YouTube. Nggak ada channel-channel Kristen berani ngambil. Oh, mereka ini trauma sama tragedi Agatha. Nggak ada yang berani. Pesawat ya, lihat terguncang dia sama obrolan kita. Tiba-tiba ketikanya berubah jadi Kristen main golf ya. Nggak nyambung tapi terguncang loh. Mereka ini kalau dalam soal menghujat mereka bersatu, tapi kalau soal bagi-bagi perpuluhan mereka terpecah denom. Gitu loh. Iya, banyak banget ini. Banyak banget berita apa dalam gereja berantem gara-gara keuangan ya. Di antara gereja yang satu jemaatnya banyak gitu. Nah. Ini Ica Markuah kagak ngomong. Rebutan mimbar. Is juga kagak ngomong. Dari teman-teman Muslim juga ya saling beredukasi lah. Itu loh. Yang paling parah itu teman-teman Muslim itu ya, di-download baru di-share. Kalau Anda meng-download terus Anda share, artinya Anda ini termasuk bagian daripada penghujat. Itu algoritmanya begitu. Niat Anda mungkin ingin minta bantuan kepada yang lain, tapi terbaca Anda sebagai pendukung yang membantu dia share untuk populer. Jadi tolong ya, jangan lagi download kirim-kirim, di share-share kemana begitu. Tiap hari ke saya, Bang Edis ini begini. Ya buat apa? Soit. Oh ini nih. Makanan. Soit, selamat siang. Giliran dua dari tadi. Soit, selamat siang.
Kristen atau Katolik. Kalau lihat salibnya nggak ada orangnya, Kristen biasanya dia. Soid. Enggak bre, enggak apa ya, gua enggak ini, enggak apa bahasa yang enaknya, biasa aja gue sama Edis. Gue udah nyobain bubukin dia, gue udah nyobain, udah bosen. Ada dulu itu yang mengaku pakar Al-Quran, saya moderatorin sama Ustadz Tata, langsung saya share. Kalau di Zoom kan enak tuh, saya screen itu ya, suruh baca, kagak bisa baca. Baru habis itu tak kasih Yunani juga, kagak bisa baca juga. Pakar kok nggak bisa baca gitu. Gue penasaran tuh bukan sama Edis, gue pengen lagi sama Elia Miron. Kalau gue tuh bukan Edis. Oh, si Elia Miron juga diserang sesama Kristen yang lain. Oh gitu? Iya, bukan bagian kita, itu Kristen lain yang serang dia. Kalau Tritunggal diserang sama Joshua Tewu dan kawan-kawan, RD, si siapa namanya yang suka dagang karpet itu? Living Smile. Iya itu. Terus setiap hari buka komen nunggu Tritung. Sama ini juga Bang Andi, ya. Sebanyak-banyak viewernya Edis, Kristen pasti ke Gurunda nonton. 50-100 ada Kristen pasti nonton ke Gurunda. Tapi sebanyak-banyaknya Gurunda, nggak ada subscriber Gurunda yang nonton ke Edis gitu loh. Kenapa gitu ya? Karena mereka ini cari pendukung, dia semacam marketingnya dia. Tim marketingnya, promosi, nonton gitu kan. Oh, bukan karena sakit hati ya? Termasuk itu, bagian dari itu. Termasuk juga. Itu. Kita ini gentleman bro, kita nggak kabur ke luar negeri. Kenapa? Apa yang disampaikan itu ya berdasarkan data. Nah kalau Edis gentleman ngapain di luar negeri? Gua gaji dia 50 juta, kalau mau debat terbuka di Jakarta kan gitu ya. Suruh pulang, debat terbuka, ya kita live-kan, ya kita tes di situ gitu loh. Ini si Soid Kristen ini Bang Andi, tapi dia kok nggak ngomong, terus bilangnya di mute. Kalau di mute ada icon mute nongol. Ini HP lu bermasalah bre, nggak kompatibel sama TikTok kayaknya. Jadi kalau orang merasa benar itu nggak kabur ke luar negeri, mencintai negaranya sendiri, ya, gitu loh. Bahas Bible-mu, bacakan Yehezkel, Amsal gitu. Ini membahas sesuatu yang nggak ngerti sendiri gitu. Anehnya lagi kok banyak orang yang mau dibohongin ya, tapi is okay lah ya. Itu kan kebebasan orang mau percaya apa enggak. Tapi kita lihat kualitasnya lah ya. Dari dulu kita undang kok debat terbuka, nggak ada yang mau. Gentleman itu debat terbuka, face to face gitu loh. Disaksikan banyak orang. Itu baru. Kalau kabur ke luar negeri, ya artinya dia udah mengakui dirinya salah. Dia udah mengakui dirinya apa yang dia kemukakan itu nggak bener, pasti melanggar hukum. Gitu loh. Halo Bang Juma. Ya Rio, silakan. Nggak usah takut bicara, ngomong aja, gedein suaranya, semangat. Halo Bang. Iya Rio, silakan. Halo. Merah dia sinyal. Ini bahas apa? Soid lu udah gua naikin Soid, tapi lu nggak ngomong. Iya Rio, ngomong apa Rio? Bahas apa? Anda agamanya apa Rio?
jedanya panjang amat. Rio ditanya agamamu apa bro? Kristen. Rio. Ya. Rio, lu pindah tempat dulu, itu sinyal lu merah. Lu ngomong masuk, kita ngomong delay ke lu nyampenya. Kok putus? Itu sinyal lu merah dari tadi, itu lihat lo, merah Suaranya terus itu putus. akun lu. Bukan, suaranya delay. Nyampe suara gua nyampe ke lu nya telat. Lu pindah tempat sana. Putus. Ini si Soid juga ini naik nggak bisa ngomong. Kalian tuh kenapa sih perangkatnya ini orang-orang Kristen ini? HP nggak kebeli apa HP? Putus orang. Ya makanya pindah tempat, cari tempat yang bagus. Lu ngasih duit kayak dia bisa beli HP, nggak bisa lu. Udah pindah ini. Ya, Udah pindah tempat. bagus. Nah, bagus kan sinyalnya kan? Dibilangin silakan. Agama kamu apa Rio? Kristen. Mantap. Mau bahas masalah apa Rio ini? Kenapa di Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat gitu? Yesus juru selamat ya? Iya. Gimana konsepnya? Tapi kenapa dia nggak selamat di tiang salib? Maka itu kita jadi bingung gitu. Katanya Yesus juru selamat, tapi kenapa disalibkan? Mestinya dia yang nyalib orang ya, kenapa dia yang kesalib gitu ya, Rio ya? Lu Kristen beneran lu, Rio? Udah Kristen beneran? Lu Kristen beneran serius? Benar. Coba doa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dimuliakan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di sorga. Berilah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya, dan jangan membawakan kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Kristen dia. Ya silakan Bang Andi, dijawab Bang Andi. Kristen dia. KTP Kristen ya Rio? Dia delay sih. Iya, Rio coba cari tempat yang bagus buat dialog Rio. Masih putus-putus ini. Rio, ada rencana nggak? Ini udah bagus ini. Saya udah di luar, udah di apa? Udah di ruang tamu. Pindah di apa? Ke teras. Di depan rumah. Ke teras. Nah, di situ. Udah di teras. Jangan mundur kan kali, jangan terlalu mundur kali. Rio, kamu masih sering ke gereja, Rio? Jarang. Terus terang jarang. Kenapa? Kenapa? Saya bosannya itu di gereja itu ininya khotbahnya terlalu lama, terlalu panjang, berbelit-belit, nggak nyambung kadang. Baru banyak kor gitu, dikit-dikit kor, bosan. Malas. Di gereja itu suka kor gitu, kayak festival gitu, padahal nggak ada festival. Aturan itu apa sih? Rio, kor itu apa Rio? Sampai Kor itu apa? Kor itu ya nyanyi gitu, kayak perlombaan, kayak festival gitu, suara 1, suara 2, suara 3, baru digabung gitu, antar gereja gitu. Oh, paduan suara. Iya, paduan suara, kor namanya, paduan suara gereja itu. Nanti dia entah 3 bulan sekali lomba gitu, gereja yang satu datang ke gereja yang lain gitu. Enggak lomba gitu. Enggak belajar Bible gitu.
Nggak ada belajar Bible gitu, nggak ada. Sermon gitu kan, nggak ada. Nggak diajarin belajar. Nggak diajarin bahwa Yesus itu Tuhan. Enggak. Yesus itu dia diajarkan sang juru selamat. Tapi kita pikir-pikir sang juru selamat kenapa dia bisa sampai disalibkan gitu. Tapi begini Rio, yang disalib itu bukan anaknya Maria Rio. Enggak anak Maria itu ya? Bukan, anak Maria kan orang yang mulia, orang soleh, orang disayangi Tuhan, diurapi gitu ya. Iya. Nggak mungkin dong disalib orang yang baik, orang tidak berdosa kan gitu ya. Iya. Yang disalib itu adalah orang yang berdosa, terkutuk pula lagi. Jadi bedakan antara Yesus yang dikutuk di tiang salib sama Yesus anaknya Maria yang soleh. Begitu. Jadi yang disalibkan itu siapa sebenarnya? Yang ditaruh di gereja itu? Yang disalibkan itu adalah menurut data yang di Bible bahwa orang yang memakan suap, pengkhianat. Orang yang berdosa yang disalib. Yesus itu nggak berdosa, begitu Rio. Oh, berarti orang yang berdosa itu yang disalibkan ya, bukan Ya, anaknya iya. si Maria ya? Bukan. Masuk akal nggak sih anaknya Maria yang orang baik, utusan Tuhan, ya? Iya. Orang soleh itu disalib. Masuk akal nggak? Enggak. Masa bisa disalibkan? Enggak mungkin ke anak si Maria bilang. Karena Maria kan anak ini tanpa ada hubungan sama si Yosef. Ya. Jadi Rio ini setuju nggak? Setuju nggak kita memuliakan anaknya Maria? Setuju lah. Ya. Jadi kalau kita setuju memuliakan dia, berarti yang mati disalib terkutuk bukan dia dong. Iya ya. Nah itu Orang secara lain. akal itu, gitu loh. Yang kedua nih, fokus ke anaknya Maria. Anaknya Maria kan utusan Tuhan, bukan Tuhan dia. Iya. Setuju nggak? Setuju. Ya, utusan Tuhan itu anak Maria. Bukan Tuhan ya? Ya. Sejak kapan kamu udah mulai berubah kayak gini Rio? Belajar di mana? Hah? Belajar Nggak ada di mana? belajar sih, cuma pikir-pikir kok bisa sang juru selamat itu kok bisa disalib dia, padahal dia menyelamatkan orang, menyelamatkan manusia dari dosa-dosa apa, tapi dia kenapa sampai disalibkan gitu? Kita tanya sampai menurut Kristen dia memang harus mati untuk menyelamatkan dosa manusia. dosa manusia, iya. Itulah menurut Kristen memang. Menurut kamu dosa itu ditanggung jawab masing-masing atau harus mengorbankan orang? Ya dosa itu ya ditanggung jawab masing-masing, bukan mengorbankan orang. Kayak kita lah membuat kesalahan, ya kita tanggung sendiri lah dosa kita. Kok jadi orang lain pula menanggung dosa kita, kan gitu. Tapi lu kayaknya Muslim deh, gue curiga sama lu deh. Dibilang saya Kristen kok Muslim. Doa apa lagi yang mau saya bilang? Kalau apanya saya ada singkat, bisa biar saya bilang doa apa? Saya bilang saya Kristen kok Muslim. Oke kalau begitu, karena bahasa lu bahasa yang berakal gitu loh, beda sama yang lain Rio gitu. Kita nggak, Saya takutnya nanti 100% Kristen. takutnya nanti kita dianggap framing di sini gitu. Kita nggak beda sama orang sebelah. Enggak, saya memang Kristen. Enggak mau saya bilang saya Muslim, saya bilang saya Kristen. Enggak. Orang tua? Saya Kristen. Orang tua Rio Kristen semua. Nah, tapi adik mama ada kawin nama Muslim sama orang Nasution. Adik mama ya, tante ya, kawin sama Muslim. Oh Rio di Sumut ya? Enggak, lagi di Siantar. Oh Siantar. Iya.
Kamu sekarang menjadi Kristen gini, ada rencana untuk pindah agama atau tetap jadi Kristen seperti ini? Ya masih mau belajar dulu gitu. Kalau mau pindah agama itu kan mesti izin dari orang tua, izin dari keluarga. Kalau nggak ada izin mana bisa pindah gitu. Kalau nggak ada izin dari orang tua gimana? Nanti efeknya Tapi kalau apa? imanmu sudah seperti ini, itu Anda udah nggak dianggap sebagai Kristen lagi kalau mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu nggak disalib. Iman kayak kamu ini bukan lagi iman Kristen gitu loh. Iya sih, cuma mau pindah gitu, mau beralih ke apa? Islam, orang keluarga Kristen. Gimana? Apanya solusinya? Apa nanti saya dibilang anak ini anak durhaka? Durhaka itu kalau menentang ajaran orang tua yang tidak bertentangan dengan iman. Artinya apa? Tetap berhubungan dengan orang tua. Nggak boleh, nggak ada bekas anak begitu. Lu kan udah dewasa, nggak bisa disetir lagi tentang akidah, tentang iman gitu. Iya benar sih Pak. Tapi kan nanti kalau saya beralih ke apa, masuk Islam gitu, saya nggak dianggap lagi anaknya nanti, nggak dianggap lagi saya ini sama saudara, sama abang, sama kakak, menjauh mereka gimana? Kan tadi Anda udah ngomong kayak terasing gitu. Kan tadi Anda udah bicara bahwa dosa ditanggung masing-masing. Iya, dosa memang saya tanggung sendiri apa yang saya perbuat, ya kan. Tapi kalau saya beralih, saya nggak punya keluarga, itu aja saya pikirkan. Siapa keluarga saya ntar? Banyak kok orang mengalami Rio, banyak orang mualaf itu diusir dari keluarga. Tapi seiring dengan itu saya lihat-lihat pun di HP gitu, diusir, dijauhin, dimusuhin, dianggap lagi nggak anaknya, dianggap lagi itu nggak adiknya, abangnya gitu. Rio pilih mana? Rio pilih mana? Dimusuhi keluarga atau dimusuhi Tuhan? Ya sebenarnya ya kita mesti dekat sama Tuhan gitu, jangan dimusuhi Tuhan. Ya itu artinya takut sama Tuhan, jangan takut sama manusia. Itu ya memang. Kamu masih usia berapa sih sekarang? Sekarang 38. Oh, udah dewasa itu mah. Udah punya istri kan? Udah dewasa itu mah. Ya umur 38 saya. Udah married kan? Udah punya anak? Udah married, udah 4 tahun tapi belum ada gitu. So, kemarin dia sempat ada di tahun kedua, rupanya jatuh keguguran. Sekarang udah belum ada lagi, ya berdoa dulu lah, banyak berdoa. Kalau kamu berdoa kepada siapa? Ya kepada Tuhan lah, nggak mungkin kepada apa, ya sama Tuhan kita menyerahkan diri, kita keturunan. Berdoa kepada Tuhan yang mana dulu nih? Yesus. Nggak mungkin sama manusia, nggak mungkin sama setan, ya kan. Itu tak kita mintakan kalau kita berdoa sama Tuhan. Maksudnya Tuhan yang mana? Dia Tuhan Yesus apa yang mana? Ya gitulah, kita nggak tahu Tuhan mana, mau kita minta pokoknya Tuhan gitu ya, bilang ya Tuhan berikan kepada saya keturunan, karena saya sudah 5 tahun Tuhan belum mempunyai keturunan, ya minta gitu aja sama Tuhan, beri kabulkan, berikan selalu kesehatan. Rio tahu nggak Yesus waktu hidup itu berdoa loh kepada Tuhannya. Iya. Ya udah, kalau mau berdoa kepada Tuhannya Yesus. Ya nama Tuhan Yesus sudah berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi.
kalau di Islam Tuhannya namanya Allah, berdoa kepada Allah. Kalau nggak tahu kalau Rio sekarang berdoa kepada siapa? Pak? Ya udah sih, semoga Rio belajar lagi terus-terusannya. Yang penting sekarang Rio udah ngerti deh bahwa Yesus itu bukan, Yesus itu lu anggap Tuhan apa utusan Tuhan? Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan ya? Bukan Tuhan. Utusan. Lu kalau ngomong kayak gitu di keluarga lu diomelin lu. Hah? Lu kalau ngomong kayak gitu di gereja misalnya sama pendeta, lu diomelin. Ya diomelin lah kalau dibilang gitu. Marah mereka. Iyalah. Kamu nggak dianggap kamu nggak dianggap lagi seorang Kristen kalau gitu caramu gitu. Nggak senang mereka. Nggak senang. Kan setiap minggu kita berdoa sembah dia, apa yang disembah gitu, patung-patung aja yang disembah di gereja itu. Patung yang disembah. Iya, ini logikanya udah ada, Rio. Tinggal apa? Tinggal lanjut cari yang paling benar gitu. Karena sayang ketika akal lu udah jalan tapi iman lu belum yang benar, sayang nanti di akhiratnya gitu. Kita kan hidup nggak cuma di dunia doang dong, ada akhiratnya. Dan pengen kan? Iya sih. Abadi bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai, terutama orang tua, istri, anak di surga selamanya kan. Cari agama yang benar, yuk. Cari agama yang benar. Tapi satu, selama lu masih takut dengan dunia, lu belum layak untuk menjadi Islam. Karena Islam takut pertama harus kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, baru yang lainnya. Orang-orang yang dari Kristen masuk ke Islam dimusuhi keluarga, hal yang biasa, bukan sesuatu yang spesial. Tapi apa yang terjadi setelahnya adalah sesuatu yang indah, di mana keluarganya nanti akan ikut kepada yang mu'alaf ini untuk bersama-sama menjadi Islam dan berkumpul kembali di surga. Masa begitu, Kores? Ya, banyak sekali yang sudah begitu. Banyak. Ya, siapalah. Dan Rio, perhatikan ini, Rio. Perhatikan ini. Ya. Orang Kristen yang ke Islam, ya, public figure. Apa? Public figure. Public figure. Public figure. Public figure. Orang Kristen masuk Islam, public figure dia. Dari sananya udah kaya, masuk ke Islam ya tetap kaya. Dari sananya artis, masuk Islam artis, gitu kan? Tapi kalau orang Islam yang ke Kristen, kebanyakan dari orang-orang ekonomi menengah ke bawah. Nggak ada public figure, nggak ada pemerintah, nggak ada orang-orang yang penting. Selalu orang-orang yang ekonominya rendah ke bawah. Dari sini harus jadi pembelajaran buat kita. Patokan mana iman yang benar, gitu, Bre. Iya, Bang. Apa yang masih ditakutkan, apa yang masih belum kepikiran untuk beranjak ke Islam? Ya, itu juga sih efeknya. Banyak juga yang kita pikirkan efeknya gitu. Efeknya ya. Satu, ya. Logis. Kalau kita berada gitu, kan kita mesti belajar lagi dari awal, ya kan? Belajar dari awal. Untuk apa nih, kayak pengajian gitu, baca tulisan Arab gitu, baca Al-Quran gitu, kan kita nggak ngerti gitu. Belajar satu, apalagi ya gue kayak dokter ini, gue nyatet dulu keluhan-keluhannya. Selain belajar apalagi? Tantangan lah,
tantangan hidup. Seperti? Seperti apa? Ya kita pasti mendapati tantangan kan, dari keluarga, dari teman, dari saudara gitu. Tantangan hidup itu kan tantangan hidup. Saudara, kucilkan lah ya. Hah? Gurunda udah on, Gurunda? Res sedikit res, boleh? Peta kecil banget suaranya. Ah, kecil? Kecil banget suaranya. Waduh, iya itu caranya. Udah full semua. Sambil nunggu peta gede suaranya, ini 2 poin ini. Yang pertama, aku kasih tahu dulu yang soal belajar. Belajar yuk. Inilah Allah itu maha teliti dan maha mengetahui segalanya gitu. Terutama kita kan ciptaan Allah, sehingga Allah tahu kemampuan kita. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, sesungguhnya agama itu memudahkan. Sesungguhnya agama itu memudahkan. Apa ini maksudnya, Kores? Allah tidak menuntut kita harus sempurna, bisa banget dalam berislam ketika kita baru masuk ke dalam Islam. Jadi Rio misalnya mampunya apa? Mampunya baru bisa sholat, sholatlah semampunya. Belum bisa bacaannya, baru bisa gerakannya, gerakannya aja dulu. Baru bisa Al-Fatihah, Al-Fatihahnya aja dibaca sama gerakan gitu. Jadi Allah tidak akan menghukumi orang-orang yang belum mampu untuk ke sana kayak gitu. Oh, belajar gerakan aja gitu, gimana caranya gitu. Cara sholat gitu. Betul gitu. Belum bisa ngaji, belajar ngaji. Terus nanti dosa enggak, malah dapat pahala. Kenapa? Karena Rio mau belajar. Masih kecil. Jadi coba 1, 2, 3. Rio kedengeran nggak itu? Dengar. Oke, silakan dengar. Pas. Ayo saya yang terakhir aja saya mau sedikit berikan edukasi Rio ya, dan tanggapan terkait tadi banyak tantangan gitu ya. Dari keluarga, kemudian dari teman-teman. Gua mau tanya Mario, yang mau jalani kenikmatan itu teman lu atau lu sendiri? Saya sendiri. Ya, kenapa mesti harus memikirkan hal itu? Ya, untuk mencapai suatu kebenaran dia memang punya tantangan, tetapi kita harus punya tekad. Ya, kita harus bertekad gitu loh. Yang pengen jalani gua, yang pengen selamat gua, gitu. Jadi berpikir gitu. Karena saya dengarkan narasinya dari awal itu luar biasa nih Ria nih. Ada pernyataannya mengatakan bahwa kenapa Tuhan disalib dan sebagainya kan? Iya. Memang artinya kalau saya sih melihatnya Res ya, Rio ini sudah hidayah itu sudah setengah gitu. Ya, udah setengah hidayah itu. Jadi tinggal Rio tuh betul-betul yakinkan di dalam diri bahwa saya harus berubah. Ya, apapun orang, ya istilah sekarang ya, anjing menggonggong kapila berlalu lah gitu. Ya, memang. Dan insya Allah kalau Rio mampu melawan semua itu, insya Allah luar biasa. Anda menemukan kebahagiaan yang sejati. Itu aja sih, Res. Lanjut. Mantap Peta. Ini aku tambahin yang Peta. Sekarang soal keluarga, teman dan apa satu lagi tuh? Saudara kan gitu. Nah, jadi konsepnya Rio udah percaya Islam agama yang benar gitu, tapi takut sama keluarga, teman dan saudara. Takutnya kenapa? Takut ketahuan. Takut ketahuan kan gitu. Solusinya gimana ya kalau takut ketahuan? Ya jangan ketahuan. Berimanlah dulu secara sembunyi-sembunyi sampai Rio nanti berani. Jangan ketahuan aja dulu awalnya, kan gitu. Caranya gimana?
Sembunyi-sembunyi. Iya, gimana caranya? Nah, dalam Islam itu diajarkan dalam Islam itu diajarkan begini gitu. Kalau misalnya kamu tidak bisa melakukannya dengan apa? Dengan perbuatan, cukuplah dalam hati dulu. Dalam gitu. hati. Cukuplah dalam hati aja dulu imani bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kelar perkara, Islam sudah. Ada waktu sholat nih, tapi takut nih ketahuan waktu sholat. Ya sholatnya sembunyi-sembunyi. Di mana? Aduh, ini susah, tempatnya nggak ada gitu. Ya kalau gitu sholatlah aduh bahasa Arabnya apa? Sholatlah dalam rangka penghormatan kayak gitu. Atau enggak bilang aja, mau ke warung nih, mau beli rokok dulu, padahal ke masjid buat sholat maghrib. Masya Allah, indah banget perjuangannya itu, bre. Apa bisa ke masjid belum syahadat? Apa bisa masuk ke masjid mau sholat gitu? Ya tadi kan makanya gue bilang tadi gitu kan, bersyahadatlah dulu dalam hati, dalam ucapan gitu kan. Lalu kemudian setelah itu nanti ke masjid ikut sholat, nanti di sana juga dituntun. Karena Rio dalam sholatnya Muslim itu selalu ada syahadatnya juga gitu, selalu ada syahadatnya juga. Ada syahadatnya ya? Iya, setiap sholat gitu. Jadi kalau takut sama keluarga, ya jangan kelihatan keluarga. Itu solusi pertama. Sampai kapan tuh? Sampai Rio berani dan bangga menampakkan bahwa inilah iman yang baru yang Rio punya. Gitu, Mabre. Beautiful. Oke bang, oke, nanti saya coba ya bang. Siap gitu. Ya. Mana tahu sembunyi kayak abang bilang tadi, sembunyi berdoa apanya, sholatnya, syahadatnya, ya kan? Yes, gitu. Nah, terus nanti Rio urutannya begini. Rio bersyahadat, lalu kemudian Rio bersunat, lalu kemudian Rio menjalani rukun Islam, gitu kan? Yaitu sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu nantinya gitu. Semua lakukanlah dengan sembunyi-sembunyi. Gitu Rio. Kelar perkara. Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Memudahkan, Maha Pengabul doa, dan Maha Penolong gitu. Selama Rio ada niatnya, Rio jalankan, Allah mudahkan itu nanti jalannya. Gitu. Satu lagi, Res. Mantap Sveta. Iya. Rio, kamu pengen selamat dunia dan akhirat atau pengen masuk neraka? Pengen selamat dunia dan akhirat. Nggak mau neraka. Kalau pengen selamat dunia dan akhirat, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali kau di dalam Islam. Iya, itu pasti, itu janji Allah. Jadi betul-betul kalau memang Rio itu tanamkan dalam hati tadi yang saya tambahkan sedihnya Polres. Kalau memang Anda belum mampu karena ketakutan, selalu berdoa memohon kepada Allah. Berikanlah kekuatan ya Allah, berikanlah kemampuan ya Allah, berikanlah petunjuk ya Allah. Allah pasti akan memberikan petunjuk.